Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih kepada moderator dan rekan-rekan peserta pemakalah di Seminar EduPro atas kesempatannya kepada saya untuk mempresentasikan hasil penelitian saya kepada rekan-rekan semuanya. Adapun berdasarkan rundown yang telah di-share oleh panitia, bahwasannya kesempatan untuk presentasi diberikan selama maksimal 7 menit gitu ya. Nah, karena saya ingin sekaligus mempresentasikan 3 paper saya, gitu ya, 3 paper sekaligus, 3 hasil penelitian saya, maka kalaupun nanti lebih dari 7 menit ya mohon dimaklumi ya Bapak Ibu moderator ya, mohon maaf, panitia juga ya dirapel saja ini ya. Jadi ya 3 kali 7 menit ya, jadi maksimal saya 21 menit, kalaupun kurang ya syukur gitu ya. Baik, langsung saja. Jadi apa yang akan kita bahas dalam penelitian saya ini adalah yang sedang hangat dibicarakan dalam dunia pendidikan, khususnya pendidikan dasar dan menengah. Apa itu? Sebentar, saya akan share screen. Ya, apa itu? Yaitu deep learning. Nah, deep learning full itu kata Mendikdasmen kita gitu ya, Prof. Abdul Mukti. Jadi deep learning full di mana full itu maksudnya adalah 3 elemen utama dari deep learning itu sendiri: mindful, meaningful, joyful. Nah, maka saya tertarik tuh untuk meneliti mengenai 3 elemen tersebut. Ya, jadi judulnya yang kami angkat adalah efektivitas mindful learning dalam konteks pendidikan di Indonesia, studi 2000-2024, sebuah studi meta-analisis. Begitu pula meaningful learning dan joyful learning. Tuh, ya. Nah, ini gambaran abstraknya, ya, tim kami juga. Ya, deep learning full. Yang pertama, elemen utamanya adalah ada 3 gitu ya, kita tahu mindful learning. Nah, mindful learning ini berakar dari mindfulness gitu ya, dari psikologi ya, dari kesadaran, dari Kabat-Zinn dan Langer. Maksudnya adalah apa kalau di dalam dunia pendidikan gitu ya? Pembelajaran dengan meningkatkan kesadaran siswa terhadap proses belajar. Siswa diajak untuk lebih sadar akan apa yang mereka pelajari dan bagaimana mereka mempelajarinya. Hal ini melibatkan fokus pada perhatian dan keterlibatan aktif siswa dalam proses belajar, bukan sekadar menerima informasi secara pasif. Adapun meaningful learning, ya, itu teori dari David Ausubel, dan juga bisa dikaitkan dengan konstruktivis ya, Jean Piaget dan Vygotsky. Pembelajaran yang meaningful atau bermakna berarti materi yang diajarkan relevan dengan kehidupan siswa dan dapat dihubungkan dengan pengalaman nyata. Siswa diajak untuk memahami makna dari setiap materi yang dipelajari dan bagaimana hal tersebut dapat diaplikasikan dalam konteks kehidupan mereka, sehingga pembelajaran terasa lebih mendalam dan relevan. Jadi pembelajaran yang erat dengan siswa. Ya, ini meaningful learning sebenarnya erat juga dengan realistic mathematics education, erat juga dengan contextual teaching learning, erat juga dengan project based learning, discovery learning, erat juga mungkin dengan ethnomathematics ya, dengan budaya gitu ya, budaya kita, erat juga itu ya. Joyful learning, teorinya gabungan ya dari John Dewey ya, experiential learning, kemudian Csikszentmihalyi itu teori flow ya, dan juga Ryan dan Deci ya, teori apa ini, self determination ya, dan motivasi intrinsik ya. Pembelajaran seharusnya menyenangkan dan membangkitkan rasa ingin tahu siswa. Dengan menciptakan suasana yang menyenangkan, siswa lebih termotivasi untuk belajar dan menikmati proses tersebut, sehingga mereka lebih terlibat dan berkembang secara optimal. Sebenarnya banyak juga diterapin sudah ini joyful learning ya, banyak sekali dari dulu gitu ya. Pembelajaran aktif, menyenangkan, itu sudah banyak. Dan juga erat
erat juga kaitannya dengan ice breaking contohnya gitu ya, ice breaking yang diterapin oleh guru-guru. Dan kita juga pernah lihat tuh banyak guru-guru kita yang di sosmed gitu ya, ice breaking, teka-teki, tebak-tebakan kepada siswa-siswinya gitu ya untuk mencarikan suasana. Nah, seperti itu joyful learning ya. Nah, metode penelitian ini ya, 3 metode penelitian ini adalah studi meta-analisis yang merupakan metode statistik yang digunakan untuk mengintegrasikan hasil beberapa analisis yang diperoleh dari penelitian individu, yakni metode ini memungkinkan suatu kesimpulan dicapai dengan menyatukan banyak penelitian utama. Menyatukan banyak penelitian utama. Nah, itu kata kuncinya. Pada subjek yang sama menggunakan metode statistik. Ya, teori dasar dari Gen Glass ya. Meta-analisis. Artinya, studi meta-analisis ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan sintesis yang komprehensif dari bukti empiris yang ada tentang efektivitas mindful, meaningful, joyful learning dalam konteks pendidikan di Indonesia sejak tahun 2000 sampai 2024. Nah, studinya seperti apa gitu kan? Tadi kan ini ya, penelitian individu atau studi-studi kita dikumpulkan. Nah, seperti apa? Kita tetapkan kriteria inklusinya. Misalnya diterbitkan 25 tahun terakhir. Diterbitkan sebagai skripsi, tesis, disertasi, proceeding, berbahasa Indonesia maupun Inggris. Namun penelitiannya hanya di Indonesia saja. Nah, memuat efektivitas, pengaruh, atau dampak dari mindful, meaningful, joyful. Merupakan penelitian eksperimen. Melaporkan ukuran sampel, mean, standar deviasi, atau uji parametrik seperti UJT dan p-value. Kelompok belajar melibatkan SD, SMP, SMA, atau universitas. Ya, sebenarnya saya ingin membuang universitas karena kan ini konteksnya pendidikan ini ya, dasar dan menengah gitu kan. Cuma nggak apa-apa lah sekalian gitu ya. Nah, studi yang tidak termasuk ke dalam 6 kriteria ini akan dikeluarkan dari studi meta-analisis ini atau eksklusi gitu ya. Nah, ini adalah gambaran prisma protokol ya. Bagaimana proses pencarian studi. Mindful, meaningful, sama joyful. Misal, meaningful ya, identifikasi, penyaringan, kelayakan, penyertaan. Studi diidentifikasi melalui beberapa basis data. Dapat 339. Lalu ada yang duplikat, ternyata 8, dibuang 8. Lalu yang nggak sesuai gitu ya, ada yang judulnya ternyata setelah dicek satu persatu nggak sesuai, ternyata dibuanglah 277. Ya, penyaringan berdasarkan judul dan abstrak, diperolehlah 44. Lalu dicek lagi kelayakannya, diperoleh 37, yang nggak layak dibuang. Dikarenakan misalnya, oh dari luar Indonesia, kurangnya data N, min, standar deviasi, UJT, oh kuantitatif tapi beda variabelnya, oh itu RND, dibuang ya, sehingga diperolehlah studi yang disertakan ada 32. Mindful learning ada 12, meaningful 32, joyful 51. Mana aja studinya? Contoh nih, saya akan tampilkan misalnya, ini ya folder ya. Nah, ini dia. Contoh yang joyful ya, joyful. Nih, ada 50-an. Nggak ada N-nya nih, ini nggak ada N. Kita buang. Nah, ini kita unduh satu persatu ya. Satu persatu. Nah, seperti itu ya. Lalu kita cek, kita buka gitu ya, kita cek sesuai tidak dengan kriteria inklusi kita. Setelah itu kita masukkan ke Excel kita gitu ya, formulir yang sudah kita siapkan. Ya, kriteria inklusi itu. Nah, seperti ini. Nama penulis, eksperimen, kelas kontrol, t-test, p-value, variabel moderatornya ya, variabel bebas, terikat, jenjang, mata pelajaran, jumlah siswa, wilayah. Nah, gitu. Ya, ini contoh. Seperti itu. Lalu nanti dianalisisnya menggunakan aplikasi yang bernama Comprehensive Meta Analysis atau CMA. Nah, ini contohnya. Ini analisis, ini aplikasinya. Kita masukin Excel tadi. Nah, itu ya, data-datanya kita masukin di sini. Termasuk juga variabel moderatornya kita masukin.
variabel bebas, variabel terikat, jenjang, mata pelajaran, jumlah siswa, wilayah. Nanti bisa kita analisis untuk melihat ukuran efek keseluruhannya, gitu ya. Kita juga bisa ngecek berdasarkan kategori atau variabel-variabel yang sudah kita buat tadi. Nah, kita juga bisa uji publikasi karena dalam langkah studi meta analisis itu ada publikasi. Nah, publication bias. Nah, di sini ya. Nah, seperti itu. Singkat-singkat saja. Kita lanjut ke PowerPoint. Ini hasilnya. Mana deh? Nah, ini dia hasilnya. Nah, ini dia. Ya, ini hasil yang diperoleh. Ya, ini tadi ada 12 studi ya, mindful learning. Ini forest plot atau plot hutannya. Ukuran efek masing-masing studi dan ukuran efek keseluruhan diperoleh 0,983. Confident intervalnya 95% dengan batas bawah 0,702 dan batas atas 1,263. P kurang dari 0,001, kategori sedang. Variabel moderator, variabel terikat, memoderasi, jenjang pendidikan memoderasi, jumlah siswa tidak memoderasi, wilayah memoderasi. Maksudnya apa? Nanti saya jelaskan sedikit di berikutnya. Uji bias publikasi ada 5. Ini funnel plot ya, atau plot corong simetris ya, cukup simetris, berada di sekitaran vertikal. Lalu metode trim and fill, Agger intercept test, back and Mazumdar rank correlation, horizontal fail safe end. Semua uji menunjukkan tidak ada bias publikasi. Nah, jadi terpercaya nih tidak ada bias publikasi gitu ya. Meaningful learning. Nah, ini juga ini 32 studi, jadi lumayan panjang ya ininya. Ada yang ekstrim juga nih ukuran efeknya. Ini funnel plotnya. Ya, ukuran efeknya kategorinya tinggi karena lebih dari 1 ya, 1,013. Nah, ini saya akan jelaskan. Variabel bebas tidak memoderasi, variabel terikat memoderasi, jenjang pendidikan tidak memoderasi, mata pelajaran memoderasi, jumlah siswa tidak moderasi, wilayah tidak memoderasi. Maksudnya apa? Variabel bebas tidak memoderasi. Oh, berarti meaningful learning bisa diterapkan tanpa bantuan apapun. Maksudnya tanpa bantuan model lainnya. Katakanlah misalnya judulnya begini, efektivitas meaningful learning berbantuan media PowerPoint misalnya terhadap hasil belajar. Nah, variabel bebasnya meaningful learning berbantuan media PowerPoint. Tidak memoderasi nih, berarti nggak masalah. Meaningful learning bisa dipakai tanpa media ataupun menggunakan media. Nggak ngaruh, nggak signifikan. Gitu. Variabel terikat memoderasi. Nah, berarti berpengaruh nih. Berpengaruh ke hasil, berpengaruh ke keterampilan menulis, berpengaruh ke pemahaman konsep, dan seterusnya. Tergantung tadi ya pengumpulan data yang kudapatkan gitu, yang kami dapatkan. Jenjang pendidikan tidak memoderasi. Berarti apa? Jenjang pendidikan manapun bisa diterapkan gitu. Jadi meaningful learning tidak dipengaruhi oleh jenjang pendidikan. Bisa diterapin di SD, SMP, SMA, atau universitas. Mata pelajaran memoderasi. Oh, berarti mata pelajaran tertentu bisa diterapin meaningful learning, bisa juga ada mata pelajaran lain yang nggak cocok. Jumlah siswa tidak memoderasi, jumlah siswa banyak ataupun sedikit, nggak masalah. Wilayah tidak memoderasi, jadi meaningful learning bisa diterapin di manapun, bisa diterapin di Sumatera, di Jawa, di Kalimantan, di Sulawesi, di Bali, Papua, dan seterusnya. Gitu ya. Joyful learning juga begitu, ukuran, ini salah nih, sorry. Ini kategorinya tinggi ya harusnya ya, karena 1,158 ya. Moderatornya wilayah memoderasi nih, berarti wilayah berpengaruh gitu ya. Artinya joyful learning bisa diterapin di suatu daerah, tapi di daerah lain nggak cocok. Nah, kayak gitu maknanya. Ini ada 51 poin gede ya grafiknya. Ini kesimpulan. Oke. Nah, maksudnya memoderasi itu seperti apa sih? Saya akan kasih gambarannya, contoh ini ya, penelitiannya ya. Ini tadi ya, contoh. Apa ini? Nah, ini.
Ini dia variabel bebas, joyful learning saja. Jumlahnya ada 22 studi, 1,030. 1,030 efek size-nya. Ininya P value-nya 0,176. Artinya variabel bebas tidak memoderasi, ya, tidak signifikan gitu ya, karena lebih dari 0,05. Kita fokus di sini saja, variabel terikat. Nah, ini tadi, variabel terikat ini kurang dari 0,05. Berarti joyful learning berpengaruh terhadap berpikir kreatif. Joyful learning berpengaruh terhadap hasil belajar. Joyful learning berpengaruh terhadap keaktifan. Joyful learning berpengaruh terhadap kemampuan menulis, kemampuan numerasi, motivasi belajar, pemahaman konsep. Jenjang pendidikan 0,865, lebih dari 0,05, tidak memoderasi. Sekalipun ukuran efeknya tinggi nih, ya kan? Yang paling tinggi di SMP. Tapi secara umum jenjang pendidikan tuh nggak memoderasi, gitu. Mata pelajaran, wah kurang dari 0,05. Mana yang paling tinggi ya? Yang paling tinggi misalnya nih 2,3 IPS. Berarti joyful learning cocok diterapin pada pelajaran IPS. Habis itu apa? Pendidikan agama Islam, gitu. Jumlah siswa kurang dari 30 sama lebih dari 30. Tidak memoderasi, jadi nggak masalah. Siswanya lebih dari 30 kah atau kurang dari 30 nggak masalah. Wilayah kurang dari 0,05. Nah, berarti dipengaruhi oleh wilayah. Jadi hati-hati dalam menerapin joyful learning di daerah tertentu. Nah, kayak gitu. Bisa aja nggak cocok, gitu kan. Nah, ini yang cocok apa? 1,8 Sulawesi. Nah, seperti itu. Ya. Sehingga secara umum saya kesimpulan dan rekomendasi dari mini riset kami ini barangkali bisa bermanfaat bagi guru sekolah ataupun kepala sekolah, dinas pendidikan kota, kabupaten, dan juga pusat gitu ya. Barangkali didengar oleh Mendikdasmen. Bahwasannya ini ya simpulan dan rekomendasi kami. Mindful learning. Dalam konteks pendidikan di Indonesia, studi sejak 2000 sampai 2024, mindful learning efektif diterapkan. Kategorinya sedang. Mindful learning direkomendasikan untuk meningkatkan hasil belajar, kontrol diri, dan kompetensi pengetahuan. Mindful learning juga cocok diterapkan di SMA dan SD, serta efektif diterapkan di Sumatera, Jawa, dan Bali. Wilayah lain belum ditemukan bukti empirisnya. Meaningful learning sama ya. Studi sejak 2000 sampai 2024. Meaningful learning efektif diterapkan. Kategorinya tinggi. Meaningful learning direkomendasikan untuk meningkatkan literasi, keterampilan menulis, dan hasil belajar. Berturut-turut ya, yang ukuran efeknya tinggi. Jadi literasi, keterampilan menulis, dan hasil belajar. Meaningful learning cocok diterapkan berturut-turut juga ya pada mata pelajaran IPA, bahasa Indonesia, matematika, dan ekonomi. Namun tidak cocok diterapkan pada pelajaran pendidikan agama. Ini berarti ukuran efeknya rendah, ya, lemah, ukuran efeknya lemah. Variabel moderator lain tidak signifikan sehingga tidak ada rekomendasi lainnya dari peneliti. Joyful learning. Dalam konteks pendidikan di Indonesia, studi sejak 2000 sampai 2024, joyful learning efektif diterapkan. Kategorinya sama, tinggi. Joyful learning direkomendasikan untuk meningkatkan hasil belajar, pemahaman, konsep, keterampilan menulis, dan berpikir kreatif. Berturut-turut ya. Joyful learning juga cocok diterapkan pada mata pelajaran secara berturut-turut, IPS, pendidikan agama, bahasa Indonesia, fisika, dan biologi. Selain itu, joyful learning juga efektif diterapkan di Sulawesi, Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, dan Bali. Wilayah lain belum ditemukan bukti empirisnya. Seperti itu ya. Semoga simpulan dan rekomendasi penelitian kami ini ya, 3 penelitian kami tentang mindful, meaningful, dan joyful learning dapat setidaknya memberikan arah gitu ya, memberikan peta, memberikan gambaran atau guidance bagi rekan-rekan guru perjuangan, rekan-rekan semuanya, bahwasannya ketika menerapkan mindful learning, oh ini loh cocok diterapin di SD, tapi nggak cocok diterapin di SMP gitu, karena nggak ada nih, kan gitu ya. Oh cocok diterapin di Sumatera, Jawa, dan Bali, di Kalimantan cocok nggak ya, di Balikpapan cocok nggak ya, kita nggak tahu. Maka ini juga menjadi peluang kita, guru ataupun peneliti ataupun dosen, menerapkan ini gitu, melakukan uji empirisnya.
Masuk meaningful learning. Meaningful learning tidak cocok diterapkan di pelajaran pendidikan agama, tapi cocok diterapkan di IPA. Ya sudah, kita terapkan di IPA saja gitu. Tapi apa benar pendidikan agama nggak cocok? Ya silakan lakukan eksperimen itu gitu. Nah, seperti itu ya. Jadi ini semoga bisa menjadi pedoman untuk kita semua dalam menghadapi wacana untuk implementasi deep learning full yang dicanangkan oleh Mendikbudrismen kita, di mana 3 elemen utamanya adalah mindful, meaningful, dan joyful learning. Itu saja yang bisa saya sampaikan dalam presentasi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya mohon maaf jika ada salah kata, sikap, atau perbuatan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada pertanyaan, rekan-rekan bisa bertanya melalui kolom komentar di channel YouTube ini gitu ya. Baik, terima kasih, sekian.